Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial Autodesk Inventor Profesional. Dan di sini saya menggunakan Inventor 2021 ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan fitur assembly ya, fitur assembly. Jadi fitur assembly itu apa? Fitur assembly ini adalah fitur untuk melakukan pemasangan atau penyambungan dari part-part yang telah kita buat. Dan part-part yang kita buat tuh ya ini yang saya contohkan ya, ada ini IPT ya nama ekstensinya, tapi nggak untuk kemungkinan kita buka bentuk IAM juga bisa sih. IAM itu uh, ekstensi dari assembly ya. Nah, biar kata lama saya langsung aja tuh. Memulai melakukan assembly ada dua cara, bisa dengan mengklik sini ya, new. Di sini ada pilihan new assembly, saya langsung diklik, atau pilih sebelah sini new, di new ya. Ini ya template ya. Jadi di Inventor 2020 Professional 2021 ini ada ini seperti ini tampilannya. Ada yang wetman, ada standar untuk assembly-nya. Kita pilih yang standar saja, klik, dan kita otomatis masuk ke ruang kosong ini. Nah, ini adalah ruang baru melakukan assembly atau penyambungan ya. Nah, itu masukkan konten, masukkan partnya. Sini kita bisa pilih bagian assemble. Terus ini place from place, ini diklik ya, yang ini ya. Nah, ini ya. Ada berapa pilihan ya? Ada 5 pilihan di sini. Nah, sini yang kita gunakan ada 2 nih. Ada place, ada place from content center. Jadi apa bedanya? Kalau place ini kita import IPT atau part dari Windows Explorer. Kalau place from content ini langsung dari template yang disediakan oleh Autodesk, yang sebenarnya sih sama-sama tersimpan di Windows Explorer, cuma ini lebih mudah ya, lebih mudah saat sini, dan ada settingannya sendiri-sendiri. Kita pilih place ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Ini ada tampilan seperti ini ya. Jadi ada tiga part yang akan kita gunakan. Kita bisa masukkan sekaligus langsung, bisa juga satu-satu. Nah, kita langsung aja, gak apa-apa, open. Nah, ini ya, ini kalau misalnya kita masukkan satu langsung, jadinya kejejer seperti ini ya. Ini nah ini ya, kejejer seperti ini jadinya. Nah, ini tergantung tergantung juga bagaimana kita meletakkan titik center pointnya. Nah, misal kita mau meletakkan komponen tapi ini posisinya salah, mau diputer-puter contohnya. Nah, kita bisa ganti di sini, klik kanan. Nah, di sini ada pilihannya, ada rotate X, rotate Y, rotate Z. Nah, ini maksudnya adalah kita memutar part ini sesuai sumbu X, Y, atau Z sebanyak 90 derajat. Jadi sini kita menggunakan degree atau derajat ya, bukan persentase. Ya. Nah, jadi misal kita mau putar dengan sumbu X ya, nyata kita pilih rotate X 90 derajat. Nah, maka akan berputar melawan arah jarum jam atau counter clockwise atau CCW. Mau dikembalikan ya, kita kembali rotate X 90, rotate X 90, dan rotate X 90. Nah, kita kembali ke posisi awal ya, karena degree kan itu fullnya 360. Kita klik aja. Nah, di sini kita bisa masukkan beberapa kali ya, beberapa kali part ya. Ini jadi kita bisa klik lagi, bisa klik lagi, bisa klik lagi, sesuai kita punya berapa. Sudah selesai, kita bisa klik tombol escape atau klik kanan pilih cancel atau escape. Nah, ini ya. Kalau kita mau kembalikan ya tinggal Ctrl Z aja, Ctrl Z ini ya. Ini ya, kita cuma perlu 3 part ini aja. Nah, kita juga sudah bisa pindah-pindahkan ya partnya ya. Jadi ini adalah part yang akan kita gunakan untuk ini, untuk contoh pada video ini ya. Jadi bagaimana kita mulai? Nah, kita mulai di sini ya.
Jadi untuk melakukan assembly ini ya bagian penting ya. Ada relationship ya ini ya, atau hubungan ya. Jadi part-part ini dihubungkan dengan hubungan ini, ada join sama constraint. Apa bedanya join sama constraint? Kalau constraint ini menempelkan sesuai apa yang kita dengan hubungan yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Kalau join ini berbeda ya, karena kalau join ini bisa kita animasikan sesuai yang kita butuhkan. Terus ini ada position ya. Nah, ada free move sama free rotate. Free move ini ya sama kayak sini ya, gerak-gerak kayak gini ya, free move. Nah, sama aja. Sama halnya kalau free rotate itu juga seperti itu, kita bisa putar sesuai yang kita inginkan. Nah ya gitu ya. Nah tapi karena ini namanya juga free ya, free move, gak ada aturan, itu membuat kita tidak bisa melakukan perubahan rotasi atau pergerakan yang ada perhitungannya. Jadinya apa? Kalau misalnya kita terlanjur memutar-mutar, itu sudah kita nggak tahu ini putarannya ke X ini berapa derajat, Y berapa derajat, dan seterusnya. Jadi aku sarankan jangan menggunakan ini ya, karena akan merusak, agak sulit nanti kembalikannya. Itu ya. Nah, kita akan memasang bagian ini. Ini adalah bagian telapak kaki dan ini bagian penghubungnya. Ya. Nah, kita pilih constraint. Nah, di sini ada berapa pilihan, ada tip mid, ada angle, ada tangan, ada insert sama simetri ya. Dan sini juga ada selection 1, selection 2 sama offset. Nah, apa nih tip bedanya ya? Jadi tip ini ada macam-macam ya untuk constraintnya. Kalau tip ini ya, mid ini ya menempelkan seperti garis merahnya. Jadi garis merah ini adalah garis relationnya ya, ini juga relationnya, ini relationnya, ini yang relation juga ya. Oke, kita pilih mid ya untuk yang ini ya. Nah, ini apa juga bedanya? Ini selection 1 dan first selection dan second selection juga ada bedanya sendiri. Nah, selection 1 itu adalah bagian yang akan bergerak menuju selection 2 nya. Sedangkan kalau second selection itu tidak akan berubah kemana-mana. Jadi ini aku contohkan ya. Misal kita selection satunya ini, terus selection 2 nya ini, maka akan ini yang bergerak ke sini. Ya, contohkan. Nah, ya. Jadi yang bergerak itu bagian selection satunya. Nah, sedangkan kalau kita pilih selection yang 2 yang jadikan ini, terus ini selection satunya, maka yang bergerak selection satunya. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Dia bedanya ya, first selection sama second selection. Kemudian karena kita mau menghubungkan dengan ukurannya dengan presisian, jadi kita pastikan dulu mana yang jadikan acuan. Nah, sini kita akan menggunakan acuannya yaitu titik ini ya, bagian titik ini. Ya, kita bisa luruskan dulu. Nah, ini ya sudah lurus ya. Oke. Kemudian kita ke posisi ini. Nah, kita akan melakukan constraint sesuai ini ya, lubang ini. Nah, jadi kalau kita pilih constraint ini ada macam-macam ya. Kita bisa constraint sesuai sisi face-nya atau sisi lubangnya atau sisi apa namanya nih ya, ini ya sisi lubangnya, jadi ada axis-nya, jadi macam-macam. Nah, jadi pergerakannya itu tergantung kita menghubunginya melalui apa. Nah, untuk seperti ini disarankan menggunakan yang ada aksisnya. Ini ya, yang ada aksisnya itu ada garis hijaunya ya, aksis satunya. Atau kalau mau pakai ini ya gak apa-apa aja, cuman nanti seperti ini konsekuensinya. Ya, kita contohkan dulu ya. Soal kita mau hubungkan dengan lubang ini ya, face bagian atasnya.
Ya, ini bagian oh ya, dan pastikan selection 1 2 ini adalah bagian saling menempel ya, saya menempel. Jadi soalnya kalau misalnya nggak menempel ini nanti malah tembus, nanti rusak jadinya ya. Ini ya, ini bagian menempel. Ini kan kalau bagian kaki sama punggungnya ini pasti yang kaki ini bagian bawahnya nempel, sedangkan yang ini bagian atasnya nempel. Jadi kita pilih bagian atasnya, bagian bawahnya ini ya. Nah, akan otomatis bergerak seperti ini. Nah, ini sudah melakukan constraint atau perhubungan atau relation berdasarkan face-nya ya. Nah, jadi face-nya kayak gini jadinya, gak apa namanya, gak presisi gitu tuh. Nah, kita lihat dulu apalagi. Nah, jadi apa ini kayak gini, lihat ini. Partnya bergerak sesuai luas face-nya ya, jadi ya terlalu bebas kayak gitu. Ini tidak kita inginkan, sedangkan yang kita inginkan adalah pas tengahnya ya. Jadi kita kembalikan dulu, ini masih nyambung ya, masih nyambung, kita lagi. Nah, ini ya. Nah, kita kembali ke sini, kita buka lagi constraint-nya, kita pilih mate tadi. Nah, ini yang kita mau gerak itu bagian ini ya, bagian ini nggak mau kita gerakkan bagian kakinya. Jadi kita pilih seleksi satunya ini, dan pastikan kita pilih yang ada aksisnya, yaitu yang seperti ini tampilannya. Nanti muncul juga tulisan aksisnya. Kalau aksis ini nanti yang muncul sebagai bayangan tuh ada 2 lingkaran sama 1 garis ya. Diklik, nah sebelah sini juga, nah seperti ini. Nah, otomatis akan bergerak sesuai ini. Nah, ini ya. Kita oke, dan kita lihat hasilnya ya. Ini ya, ini masih belum selesai kayak gini jadinya ya. Kalau pergerakannya sesuai aksis, gerakannya sesuai garis sumbunya ya. Nah, berarti nyata gak cocok ya kalau pakai aksis ya, berarti kita perlu tambahan lagi. Dan banyak apa ya, seperti tadi kita mungkin perlu menambahin constraint yang face ya. Kita ulangi lagi, lakukan constraint, return, kita pilih constraint, terus kita pilih mate juga, terus pilihan satunya itu dan bergerak. Oh ini ya, ini selection 1 nya, terus selection second nya ini. Oke. Nah, seperti ini di FD. Oke. Nah, jadinya apa? Jadinya ya, nah ini kan sudah bergerak ya, nggak bisa, sudah kaku ya. Nah, ini sudah melakukan jadi constraint yang baik. Tidak ada pergerakan lagi, tidak ada nggak ada lagi yang namanya sisi-sisi yang longgar gitu ya. Nah, ini sudah benar ya. Jadi itu adalah contoh penggunaan constraint. Ini salah satu ya. Constraint ada banyak ya, nggak cuma mate, ada yang angle atau sesuai dengan sudut, terus ada tangan, ada yang insert sama simetri. Ini teman-teman silahkan coba sendiri ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba melakukan relasi menggunakan join. Nah, bedanya kalau join ini biasanya ada pergerakannya biasanya, meskipun tidak semuanya sih. Ini tergantung tipnya ya. Nah, sini tipnya ada automatic, rigid, rotational, vertical, planar, ball. Kalau automatic ini bakal otomatis sesuai pilihan yang kita pilih, yang kita jadikan konektornya itu. Nah, baru rigid ini cuma menempel saja. Rigid ini artinya kaku ya, benda kaku. Jadi kalau sudah dipakai rigid ini sudah ya diam, sama kayak seperti ini ya, seperti ini. Nah, kalau ini yang lainnya kita coba langsung dengan kita praktek dulu ya. Nah, lihat di sini ya, pertama-tama kita lihat dulu
bagian kaki dengan penghubung sama lututnya. Dan jika kita lihat di sini nyata bagian lututnya ini lebih kecil daripada bagian penghubungnya. Kita berarti nanti kita jadikan yang sisi lutut ini bagian luarnya dan bagian penghubungnya bagian dalamnya gitu ya. Oke, kita klik join sama kayak tadi, kita satukan menggunakan titik poin yang kita gunakan ini ya. Ini connect saat ini bagian yang bakal kita pindah, dan ini bagian yang kita jadikan acuan. Kita pastikan sisinya sudah sesuai ya, ini bagian luar, ini bagian dalamnya. Nah, otomatis akan di sini ya. Ya bisa dilihat ya, bisa berputar ya. Ini bisa dilihat animate-nya. Nah, ini ya, ini adalah bentuk pergerakan atau rotationalnya. Joinnya. Nah, kita lihat tipenya ini tadi kok rotation seperti ini. Bagaimana yang lain? Ada slider. Nah, slider ini adalah join yang bergerak dengan gerakan transisional atau pergeseran. Namanya juga slide ya. Slide kan bergeser seperti itu. Kemudian ini ada cylindrical sama planar. Ini mirip-mirip ya. Nah, dia lihat itu adalah cylindrical. Kalau planar seperti ini. Nah, ini mirip-mirip ya. Terus bedanya apa? Nah, kita perhatikan ya. Ini adalah cylindrical. Kalau dari sisi sini sama ya, kelihatannya sama. Kalau planar, nah baru kelihatan bedanya ya. Itu baru dari sisi right-nya atau sisi sampingnya, sisi samping kanannya. Bagaimana kalau bagian frontnya? Kalau cylindrical seperti ini, nah bergeraknya itu ke samping juga ya. Sedangkan kalau planar hanya sini aja, gak ke samping kanan ataupun kiri. Itu adalah kalau planar. Kemudian yang terakhir ball seperti apa? Kalau ball seperti ini ya, seperti sendi peluru ya. Seperti sendi peluru itu ya pundak kita ya, sendi yang ada pundak kita. Jadi kalau kita belajar biologi kan ada beberapa jenis sendi kan ya. Nah, ini ada namanya sendi ini ada gambarnya ya, seperti sendi yang ada pada pundak kita seperti itu. Nah, kita pilih yang rotational aja. Oke, jadi ini ya, kita sudah berhasil di oke aja. Nah, ini masih belum bisa dianimasikan ya. Nah, caranya gimana biar bisa digerak-gerakkan sesuai apa yang kita mau? Nah, salah satu triknya yaitu kita jadikan salah satu dari part ini jadikan kaku. Asalkan yang kaku itu bukan bagian ininya ya, jangan sampai bagian ini yang kaku. Jadi kalau ini yang kaku malah gak gerak malah. Ya meskipun nggak apa-apa, coba aja. Mungkin yang gerak bagian sini, tapi yang kita mau ini yang bergerak. Caranya gimana? Kita klik bagian yang kita mau jadikan patokan yang nggak boleh bergerak. Di sini saya akan memakai bagian kakinya. Ya, diklik kanan. Nah, di sini ada pilihannya, ada grounded ya. Ini diklik. Nah, maka bagian kaki ini jangan bergerak kemana-mana. Nah, baru kita bisa animasikan. Langsung kita gerakkan. Nah, seperti ini ya. Ini ya, bisa gerakannya seperti ini ya. Dan ternyata bagian kakinya juga bisa bergerak juga nih. Nah, seperti itu ya. Nah, saya contoh ya, di sini kita gak mau ini bergerak. Ya, contoh kita gak mau ini bergerak. Caranya gimana? Ya, kita kembali lagi ke sini. Kita ini join lagi. Dan kali ini kita coba rigid sekarang. Nah, bagian rigid ini bagian sini sama ini ya. Tatar cancel tadi. Ini aku baru ingat, kalau ini kadang ada lubang bautnya. Ini lubang baut ini bisa dijadikan constraint aja ya. Kita pakai constraint aja sama kayak tadi, dimit, terus pilih sesuai ini bagian bawahnya, ini bagian atasnya.
Oke, nah kita coba lagi. Ini sudah masih grounded ya. Nah ini sudah gak bisa gerak lagi. Nah gak bisa gerak kan. Nah berarti gitu ya, ini cara supaya agak gerak samping-samping. Kalau misalnya ini ya, kalau misalnya asalnya dari konsepnya, nah ini kan join. Nah bagaimana kalau join yang diubah? Kayak gini, kita buka, kita perhatikan sebelah sini ya, model assembly. Sini ada part namanya telapak kaki, bagian lutut kaki ya. Nah ini plusnya diklik, maka akan muncul anaknya. Nah ini pilih rotational, diklik edit ya, klik kanan terus edit. Nah kita kembali lagi ke sini, ke setting sini lagi. Nah kita maunya ini kan dibatasi ya. Nah kita gunakan nih limits. Limits ini adalah pembatasan. Dan ini current ini adalah posisi sekarang. Nah berarti posisi sekarang ini adalah posisi 28,2 derajat. Sedangkan kalau seperti ini berapa? Nah, kita klik sini edit. Nah ini minus 106,17 derajat. Nah jadi current ini adalah posisi yang bisa dilihat ya. Nah kita anggap ini adalah posisi limit bagian startnya. Nah itu kita paskan. Ini ya, ini kelebihan dikit, kita agak ataskan dikit. Nah oke, ini anggap kita sudah pas ya. Ini kalau terus ini gak bakal selesai nih kalau terlalu apa ya. Nah ini sudah currentnya, kita kembali ke sini, rotational, edit, pilih limit. Nah ini ya, kita tinggal pasang aja startnya di sini. Oke, STN nya ini di unchecklist dulu. Ini sudah biarkan 106 ya. Sorry, ini biarkan start. Nanti kita setting bagian N nya atau batas akhirnya, batasnya yang sebelah sini. Sebelah sini ya, ini adalah batas akhirnya. Nah kita kembali lagi ke sini, edit, limit. 1547. Oke. Ini tadi kayaknya gak ke save tadi ini kayaknya. Kita gak apa-apa. 105 berapa nih? 100, ini catat ya. 105,52. Oke, 105,52. Nah, kita catat 105,52, edit, sini start. Nah ini ganti 105,52. 105,52. Oke, selesai. Jadi sudah otomatis terlimit ya. Nah hingga tidak terjadi penubrukan ya. Seperti ini. Oke, ini sudah sip ya. Nah jadi itu ya untuk assembly yang dasar ya, yang basic ya. Jadi cukup mudah, dan ya itu sebenarnya masih dasar-dasar ya. Sebenarnya assembly ada banyak ya, ada banyak pemanfaatannya, banyak lagi yang perlu dipelajari. Dan yang terakhir saya mau sampaikan contoh kalau misalnya kita apa nih yang place from content center. Kita klik. Nah di sini terdiri dari berbagai macam-macam part ya, part yang sudah sesuai dengan standar internasional ya, bahkan negara lain pun juga ada ya. Ini saya contohkan di fastener ini ada macam-macam, ada bolt atau baut, nut atau bautnya mana? Ini baut ya, ada baut, ini baut, ini mur, ada pins atau batang ya, ini rivet itu kayak paku yang pakunya itu maku dari luar sama dalam ya, ada tangnya sama tang rivet, ada washer juga. Ini contoh ada bolt. Nah bolt ini juga ada macam-macam teman-teman, ada yang counter sang, ada hexa head,
ada yang flank dan macam-macam. Bedanya apa ya, bisa dilihat dari logonya ya. Kalau counter Sung ini seperti ini untuk kepalanya, kok hex ini segi 6, kok flank ini ada flanknya sebelah sininya, dan lain-lain. Lihat sendiri ya. Nah contohkan juga ada banyak ya, ini udah banyak sekali pilihannya ya. Dan ini pun sebenarnya bukan cuma di sini aja ya, ini juga masih ada lagi self tapping screw, ada sheet metal screw ya, macam-macam ya. Dan ini juga berdasarkan standar-standar dari negara Uni. Ini standarnya Uni, ada ISO, ada apa lagi selain ISO nya, ada JIS juga nih, kalau ada JIS juga ya. Ini JIS ya, JIS ini Jepang, standarnya Jepang. Ada juga DIN itu standarnya Deutschland atau Jerman ya, Jerman. Terus is international standard ya, terus ini standard organization, banyak ya, itu ya banyak. Ini aku contohkan misal kita mau pakai yang ini ya, cross reserved counter Sung ya, kita tinggal klik sesuai kita mau taruhnya di sebelah mana. Ini ya, contoh sebelah sini sudah ya, kita klik sampai tandanya jadi plus. Terus start favorite adjustment. Nah ini berarti kebesaran ya, jadi kalau nggak bisa ya berarti kita kembali lagi, disesuaikan ya, apa yang kita butuhkan. Kita juga kalau membuat itu juga sesuaikan sama itu. Yang namanya juga ini kan standar ya, standar internasional juga, jadi kita gak bisa semau gue semau kita menaruh gitu ya. Jadi kita seharusnya yang mengikuti standarnya mereka gitu, karena ini sudah dipakai di mana-mana. Ini contoh saja ya teman-teman, contoh aja apa kira-kira yang bisa kita pakai ya. Ini gak bisa kayaknya sih, kebesaran semua nih nah ini besaran, ini juga besar sekali. Gak apa-apa, kita coba aja nih ya. Nah ini ya, bisa dilihat ya teman-teman ya, ini bisa otomatis mengikuti ukurannya ya. Nah kita coba lihat, ini langsung otomatis mengikuti ukurannya nih misalnya. Dan ini juga ada settingan yang lain ya, ada M, ada nominal length. Ini masing-masing ada maknanya ya ini ya. Ini aku lupa, jujur aku waktu ingat tapi sang lupa lagi ya. Ini M ini ada maksudnya nih. Kalau gak salah itu ada yang maksudnya itu ulir, banyak ulirnya, ulir per anunya. Ini juga panjang lengthnya, panjang wattnya. Juga ada tabel view-nya, jadi kita bisa cek sini mengenai database-nya, sudah banyak sekali ya. Jadi bisa nggak perlu nyari di internet, sini juga menyediakan. Terus juga ini ada infonya, maksudnya info ini ya asalnya nih, ini standar organisasinya dari GB ini kan macam-macam nih. Data kemudian selesai ya, oke ya, sudah otomatis tersambung ya. Ini gak pas ini ya, ini cuma contoh aja ya, cuma contoh aja. Oke, kalau sudah ya tinggal Ctrl Z aja. Ini sudah otomatis pas malahan ini ya. Nah ini pasnya nih karena tadi dilakukan auto ya, auto sizing, auto mempaskan ya, kayak gitu. Udah, itu ya untuk pengenalan mengenai assembly atau assembly ya. Jadi ya cukup mudah ya, meskipun kita juga perlu banyak belajar ya, gak cuma ini aja, karena assembly ini kalau dilihat saja itu susah gitu loh. Jadi teman-teman juga perlu melakukan
latihan ya, latihan. Jadi yang saya sampaikan ini cuma dasar-dasar saja. Silakan teman-teman bisa gunakan atau coba yang lain. Kayaknya ada fitur show, apa nih fitur show? Ada fitur untuk melihat konsep atau join yang kita pakai. Oh, lihat kan ya nanti. Lihat, oh jadi sini ada konsep apa saja yang nyambung. Oh ada join apa gitu ya. Kalau di hit ya tinggal hit aja. Terus juga ada pattern, nah, macam-macam ya. Ini silakan teman-teman coba sendiri-sendiri atau di searching dulu ya. Jadi seperti itu untuk Mas Henry. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang mungkin dibingungkan bisa disampaikan, insya Allah akan kita bahas cara atau solusinya ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.